Apakah pelepasan seperti ini ada hubungannya dengan aktivitas supranatural? Karena hal-hal negatif biasanya berasal dari kegelapan. Seperti ungkapan, setan ada di sebelah kiri kita dan malaikat berdiri di sebelah kanan kita. Mungkin saya tidak akan terlalu bergerak dari sisi spiritual, membahas tentang ajaran-ajaran tertentu. Tapi sederhananya adalah pepatah mengatakan bahwa jikalau kita hanya punya palu, maka kita akan memperlakukan semuanya seperti paku. Jadi kalau misalkan orang gak pernah belajar tentang psikologi, pikiran manusia, bagaimana pikiran manusia bekerja, ya mereka akan misalkan ya kalau kuatnya spiritual, ya mereka akan bilang semuanya ya dari sisi spiritual. Ya orang ya apa-apa ya dari situ. Jadi misalkan kalau misalnya ada yang sakit pikirannya, gampang stres, marah-marah terus, wah ini kuasa setan, wah ini kuasa kegelapan, wah ini iblis. Jadi akan selalu, mungkin iblis marah juga kalau dikambing hitamkan dulu ya, akan selalu yang diarahkan ke sana ya, karena memang nggak punya sistem yang lain misalnya, ya memang itu yang digunakan, yang diandalkan. Nah jadi kalau misalkan kita belajarin sesuatu, kita jadi lebih mengerti dan memahami, oh ini tuh sekrup dibuka pakai obeng bisa misalnya, atau ini ya hektar gitu ya, kita buka pakai cutter bisa misalnya. Jadi daripada kita memperlakukan segala sesuatu hal seperti selayaknya sebuah paku, ya kita mungkin boleh belajar tools perkakas yang lainnya dan mulai memandang dari sudut pandang yang berbeda. Dan intinya adalah bagaimana, sederhananya, mana yang efektif begitu Anda gunakan dan itu selesai, ya berarti mungkin case-nya itu. Kalau misalkan memang dibilangnya karena kuasa kegelapan atau aktivitas supernatural, ya ketika didoakan ya simply selesai. Tapi kalau didoa-doakan tidak selesai-selesai, ya bisa jadi itu memang bukan problem supernatural, tapi mungkin memang problem psikologi. Atau secara psikologi udah dipakai segala cara, gak beres-beres juga, udah dilepaskan gak selesai-selesai juga, ya mungkin itu problem supernatural. Atau udah didoakan, udah pakai psikologi gak sembuh-sembuh, ya mungkin problem fisik. Ya, jadi kita jangan menutup bahwa ini ngefans semuanya, bahwa di OETRT segalanya misalnya. Wah ini ilmu yang paling bener lah, semua emosi dilepaskan beres. Enggak juga. Ya bisa juga mungkin dia memang bener-bener ya kena kuasa gelap atau apa, ya bisa jadi juga seperti itu. Ya jadi intinya adalah kita jangan sampai menutup diri kita hanya menggunakan satu tools saja. Dunia ini memberikan banyak tools dengan segala pengetahuannya, informasi yang ada. Kita bisa untuk membuka hati kita, membuka diri kita untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda, yang mungkin saja bisa menjadi solusi atas problematika masalah kita yang kita sudah hadapi bertahun-tahun, dan kita pakai cara yang sama yang tidak berhasil. Kalau katanya Albert Einstein yang sangat terkenal, ya melakukan hal yang sama dan berharap hasil yang berbeda itu adalah gila. Jadi bagaimana kalau kita mencoba cara yang lain, mungkin alternatifnya. Mungkin suatu saat ada hal yang Anda lakukan di WTRT, udah sequence-nya udah benar, udah ketemu sama saya, gak beres-beres juga. Ya mungkin waktunya Anda untuk cari lagi solusi yang lain gitu. Jadi jangan pernah terlalu ngefans sama satu pendekatan dan menganggap bahwa itu yang paling tepat, paling benar, dan yang lain ya pasti ini gitu. Jadi jangan perlakukan semuanya seperti paku. Ya, dan kita padahal hanya punya satu buah palu. Ya, bagaimana kalau misalkan kita bisa punya alternate, ya, semua istilahnya konsep yang bisa membantu kita untuk melepaskan. Ada konsep psikologi, ada mungkin ada dari sisi spiritual juga ada juga, mungkin dari sisi tadi kedokteran juga ada juga pendekatannya. Jadi intinya buat ngeberesin problematika kehidupan kita. Ya, jadi jangan membatasi diri kita dengan satu pendekatan saja. Semoga ini bisa menjawab, ya. Dan thank you, kalau misalkan merasakan manfaatnya silahkan di-share ya. Sampai ketemu di audio berikutnya. Bye-bye.